gitu. Kalau Al-Quran itu seperti apa, kalau menurut Bapak Bible itu seperti apa gitu. Jadi saya menafsirkan Quran gitu maksudnya. Enggak, Bapak menafsirkan inian kitab Bapak sendiri. Oh iya. Bang Iya. Bima ingin kita penggil Al-Quran kita juga gitu. Iya. Gimana Bang? Setuju nggak Bang? Iya, saya ikut aja. Oke. Silakan dimulai. Iya, hostnya. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau jadi moderator kali. Kita butuh berapa lama ini, Pak Edward? 30 menit, 25-an apa? 30 menit. Setengah jam. Ya, siun aja kalau gitu. Boleh setengah jam lebih juga boleh. Dikit, lebih dikit. Saya mau pergi nih saya nih. Oh iya. Oke, baik Pak. Bang, moderatornya si ini aja ya Bang ya. Tunggu. Atau langsung aja Pak, presentasi tentang Bible. Tuh. Iya, saya dulu. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kekristenan ada yang namanya hukum progresif ya. Hukum progresif dari awalnya pertama sekali itu hukumnya cuma satu ayat, nggak ada pasalnya, nggak ada babnya. Bunyinya jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya kaget ya dengar khotbahnya Jainuddin MZ. Saya penggemar Jainuddin MZ. Dia bilang Adam salah satu kali aja langsung diponis, langsung eksekusi, ponis eksekusi. Ya. Bagaimana dengan kita yang salahnya mungkin ribuan kali? Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka berlakulah hukum hati nurani. Hukum hati nurani itu tahu yang baik dan yang jahat lewat hati nurani. Kita tahu tanpa diajarin pun yang namanya membunuh itu nggak boleh. Kita juga tahu tanpa diajarin berzina juga nggak boleh. Terus apalagi menyebut Tuhan sembarangan itu juga nggak boleh. Itu harus tahu tuh, tanpa diajarin tuh harus tahu. Tetapi ini pun tidak bisa dilakukan dengan baik karena Kain membunuh adiknya Habel. Ya. Hati nurani hukum kedua tidak bisa dicegah gitu. Jadi kelakuan itu pembunuhan terjadi lagi. Yang ketiga ada hukum perjanjian antara Nuh dengan Tuhan setelah adanya air bah. Siapa yang membunuh akan dibunuh. Tetapi pembunuhan terus terjadi. Maka keluarlah hukum yang keempat, yaitu hukum Taurat 10, perintah Tuhan. Makin berat ini. 10 perintah Tuhan enggak juga bisa dilaksanakan. Semua orang sudah berdosa semua.
Jangankan 10. Kakak saya bilang 1 aja hukum. Hukum Tauratnya asal 1 aja katanya. Nggak usah 10 hukum. 1 aja, jangan bohong. Itu pasti juga dilanggar juga oleh orang itu, oleh manusia. Dan ini pun tidak bisa dilaksanakan secara sempurna. Akhirnya terakhir, hukum yang terakhir yaitu hukum anugerah. Jadi karena manusia sudah tidak bisa lagi melakukan, tidak berdosa, tidak bisa lagi suci, dan yang dilakukan adalah dosa. Oleh karena itu yang terakhir adalah hukum yang sempurna, hukum anugerah, hukum kasih. Dan ini tidak bisa lagi disempurnakan lagi. Hukum ini adalah hukum yang terakhir, hukum kasih, yaitu kalau orang sana nyebutnya agape, hukum kasih, mengasihi dengan kasih Allah, mengasihi dengan kasih Tuhan, bukan mengasihi dengan kekuatan manusia, dengan akal manusia, dengan segenap hati manusia, bukan. Hukumnya udah sempurna banget, nggak bisa disempurnain lagi, yaitu hukum agape. Jadi kasih dengan kasih Tuhan. Yang kedua, kalau dulu dalam perjanjian lama Tuhan berbicara lewat para nabi, perjanjian baru Tuhan berbicara lewat anaknya yang tunggal. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah firman. Lewat Yesuslah Tuhan berbicara, ya. Apa Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Jangan membunuh. Kalau kamu tahu bahwa ada hukum mengatakan jangan membunuh, tetapi aku berkata marah saja sudah kena pasal membunuh. Jangan berzina, kamu tahu hukum jangan berzina, tapi aku mengatakannya kalau kamu memandang perempuan dengan tergerak hatimu, maka kamu sudah kena hukum pasal perzinahan. Jadi sebelum kita berzina, pandangan saja itu udah kena pasal perzinahan. Belum membunuh, kita marah saja udah kena pasal pembunuhan. Ya, dan ini kayaknya udah nggak bisa lagi disempurnakan lagi nih hukum ini. Jadi sudah final, apa yang ditulis dalam perjanjian baru itu udah final dan tidak bisa lagi disempurnakan, tidak bisa lagi ditambah-tambah. Saya pikir seperti itu ya kitab kita. Terima kasih. Kembalikan kepada host. Ya, silahkan Bang. Iya, makasih Bang Edward atas paparannya. Ini terkait dengan apa tema yang kita pilih, keautentikan kitab suci ya. Lalu kemudian abang saya ini mengarahkan pembahasannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Adam diterangkan banyak ayat bahwa Adam alaihissalam itu tidak membawa dosa waris, tapi malah kehidupannya sebagai manusia itu diberkati oleh Allah. Lalu kemudian salah satu data atau dalil di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam ini, itu dikatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semua benda,
semua materi. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama benda yang ditunjuk oleh Allah. Nah, juga ditunjuk kepada malaikat untuk mengatakan sebutan nama benda yang ditunjuk oleh Allah, tapi ternyata malaikat tidak seperti Adam. Adam mampu kemudian menjelaskan tentang apa yang Allah perintahkan untuk disebutkan namanya. Artinya gini, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah itu memiliki skenario di mana skenario-nya ini ingin mencipta sosok makhluk yang kemudian pada makhluk ini ada potensi jahat, ada potensi baik. Maka ketika hal ini dibuktikan kepada malaikat-malaikat dengan menunjukkan sebuah titah atau perintah kepada Adam untuk kemudian tidak memakan buah, tapi itu ternyata dilanggar. Nah, pelanggaran Adam ini itu tidak terjadi seketika begitu saja, tetapi ada proses. Ada keterlibatan iblis yang tadinya enggan untuk menghormat kepada Adam, sehingga Adam dan istrinya ini jatuh kepada perbuatan pelanggaran atas perintah atau ketetapan Tuhan. Karena itulah bukti bahwa makhluk yang akan menjadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, itu sudah sempurna. Karena dia bisa kemudian melanggar, bisa juga kemudian taat. Jadi Adam dicipta dengan fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Sesempurna-sempurnanya malaikat, manusia itu jauh lebih sempurna dari malaikat. Malaikat tidak memiliki akal, tidak memiliki syahwat. Nah, sementara manusia dilengkapi keduanya. Karena itulah kemudian ketika diberi perintah, maka di sini dua unsur pada diri manusia akan bekerja. Saling sahut menyahut, saling tarik menarik, saling tolak menolak. Akal kemudian mengajarkan untuk melakukan ketaatan kepada perintah, syahwat kemudian melarang untuk melakukan perintah. Nah, di ini nanti yang menjadi acuan kehidupan manusia, sehingga Allah memberikan aturan-aturan. Akal dan syahwat ini akan senantiasa mengiringi manusia, dan kemudian Allah melengkapi dengan aturan-aturan. Di manakah di antara manusia yang kelak akan mentaati perintah dengan menggunakan akal, dan di mana di antara manusia ini yang akan melanggar perintah dengan mengikuti syahwat atau nafsu. Nah, jadi di dalam ajaran agama Islam itu tidak mengenal dosa waris dalam hal ini. Justru kalau kita melihat di dalam pengajaran Islam, yang dikenal itu adalah kebaikan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia bisa berkarya, manusia bisa mencipta, manusia bisa mencapai kejayaan sama seperti saat sekarang, bisa melakukan apa yang menjadi hasil dari temuan mereka, manusia bisa berbudaya, manusia bisa modern kayak sekarang, itu karena warisan yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam, mampu mengetahui ya benda-benda, mampu mengetahui hal-hal yang dirahasiakan, mampu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh makhluk lain. Jadi menurut pemahaman ajaran agama Islam, yang diwariskan Adam itu bukan dosa, tapi yang diwariskan oleh Adam alaihissalam itu adalah kebaikan-kebaikan. Potensi yang ada pada diri manusia untuk melakukan kebaikan, itulah warisan yang diwariskan oleh Adam alaihissalam. Kalau konsep warisan ini harus dijadikan sebagai acuan. Nah, kalau hanya melanggar buah, makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, menjadikan kemudian seluruh umat manusia menjadi berdosa karenanya, sayangnya itu tidak ditemukan di dalam perjanjian lama tentang adanya sistem hukum waris. Hukum waris nanti muncul di perjanjian baru. Sementara di dalam Al-Quran sendiri, itu juga tidak diajarkan tentang itu.
yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tentang kebenaran itu sudah nyata kepada manusia. Kebenaran yang diuraikan oleh Allah itu sudah nyata kepada manusia. Bahwa Allah memberi petunjuk. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa berbuat dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu dia sedang berbuat baik untuk dirinya. Dan barang siapa sesat, maka sesungguhnya kerugiannya itu juga kembali kepada dirinya. Nah, petunjuk Allah sudah datang. Sama seperti Adam alaihissalam. Petunjuk Allah datang kepada beliau, diperintahkan jangan makan ini. Kamu boleh makan yang lain, tapi yang ini jangan kau makan. Tapi dia pilih memakan, maka yang dijadikan sebagai acuan kemudian pembuktian di sini. Pembuktian bahwa manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia bisa melakukan pelanggaran, bisa bertaubat, makhluk lain tidak. Seperti malaikat. Malaikat itu diceritakan di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada yang membangkang. Yang membangkang itu iblis. Ya, berbeda dengan di ajaran sahabat kita Kristen, malaikat membangkang kemudian menjadi iblis. Nah, kalau di Islam, malaikat ya malaikat, iblis ya iblis. Nah, meski dua-duanya adalah makhluk gaib. Nah, sehingga malaikat itu dicipta dan pada kodratnya dia hanya taat. Ketika mereka sujud selamanya. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa ada potensi pada diri mereka untuk melakukan pelanggaran. Kalau iblis itu punya rasa sombong. Sehingga ketika melanggar, tidak ada upaya kemudian untuk bertaubat. Melanggar saja kerjanya. Malaikat taat saja kerjanya. Jadi satu taat, satu melanggar. Nah, diciptalah Adam. Di mana Adam bisa memiliki keduanya. Bisa menjadi makhluk yang taat, bisa menjadi makhluk yang ingkar. Yang enggan untuk kemudian bertaubat. Nah, itulah pembedanya antara ajaran tentang Nabi Adam di dalam Islam dan juga di dalam ajaran sahabat kita Kristen. Tapi kita saling menghargai, karena tidak mungkin kemudian kita memaksakan ajaran kita kepada sahabat Kristen, demikian juga adanya. Sebaliknya. Demikian Pak. Silakan. Iya, saya mau tanya nih, Bang. Iya, hukum dosa waris menurut pendapat Abang itu seperti apa gitu? Karena soalnya kayaknya beda nih dengan saya. Iya, kalau yang saya pahami, dosa waris yang ada di pemahaman sahabat Kristen itu adalah potensi yang ada pada diri Adam itu diteruskan kepada anak cucunya, yaitu potensi untuk melakukan dosa. Itu yang saya pahami, Pak, tentang dosa waris. Karena di ajaran Islam itu tidak ada dosa waris. Iya, udah Bang. Iya. Kalau di Kristen sebenarnya dosa waris itu adalah seperti ini. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan tanpa dosa. Iya. Dia tuh suci sempurna tanpa dosa ya. Jadi kalau dia tidak melanggar, Adam tuh nggak bisa mati, hidup kekal ya selama-lamanya. Tetapi karena dia melanggar, Tuhan katakan kalau kamu makan buah ini, kamu pasti akan mati. Akhirnya Adam kan melanggar tuh. Maka bukan Adam aja yang mati, tetapi keturunannya semua jadi mati. Tetapi yang dimaksud dosa waris di sini sebenarnya bukan dosa waris yang tepatnya ya, dosa asal. Dosa asal. Bukan kesalahan Adam ditimpakan kepada manusia. Perbuatan Adam ditimpakan kepada anak keturunan cucunya. Bukan, jadi itu aja. Karena Adam melanggar dan dia mati, maka keturunannya semua akan mati. Tetapi dosa perbuatan itu tanggung masing-masing. Jadi kalau di Kristen yang disebut dosa waris itu ya sebenarnya dosa asal. Gitu. Awalnya tuh nggak ada dosa. Saya rasa seperti itu pengertian di kita itu gitu. Masih.
Baik. Boleh saya balik bertanya, Pak? Boleh ya? Silakan ya. Kalau sesuai dengan pemahaman Bapak bahwa dosa asal itu adalah yang tadinya harusnya kekal, kemudian karena dia makan buah, maka hidupnya menjadi tidak kekal. Iya. Ya. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan di dalam kitab Kejadian 1, kalau nggak salah di nomor 26, Pak. Di mana sebelum manusia dicipta, ya, itu Tuhan menyatakan kepada apa saya boleh katakan, kepada Tuhan yang lain, entah kepada malaikat atau kepada Roh Kudus atau kepada Yesus di dalam Kejadian 1:26 itu, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas berkuasa atas ikan-ikan laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang meratap di bumi. Jadi kalau misalnya Adam itu dicipta untuk kekal di Gan Eden, bagaimana kemudian mereka hidup di dunia, Pak? Kalau mereka harus kekal di Eden. Nah, sementara tujuan penciptaannya adalah untuk mengisi bumi. Iya. Udah ya. Ya, itu gimana menjelaskannya? Iya, karena manusia itu kan hidupnya dari makan ya, nggak seperti yang lain, nggak seperti setan, nggak seperti malaikat, nggak seperti Tuhan. Jadi dia tuh makan buah-buahan, tetapi punya tubuh yang kekal. Ya. Seperti nanti juga kalau kita dibangkitkan, yang kalau kita udah nanti hari akhir kita juga dibangkitkan, kita juga masih punya tubuh. Ya, kalau di Islam mungkin masih bisa minum kamar atau bisa masing bersetubuh. Ya. Tetapi itu kekal gitu loh. Mungkin masih bisa makan yang lain, bukan hanya kamar aja, bisa makan yang lain. Tetapi kehidupan itu kekal, dan memang hidup manusia itu seperti itu. Beda dengan kehidupan malaikat, kehidupan setan dan lain-lain yang tidak ada jasmaninya. Kalau kita tetap punya jasmani, ya. Saya rasa seperti itu, Bang. Terima kasih. Iya. Jadi yang saya pertanyakan itu, Pak, kalau dia tidak makan buah, maka dia tidak akan mengalami kematian. Kalau dia tidak mengalami kematian, artinya dia kekal di surga atau di Gan Eden. Iya. Nah, kalau dia kekal di Gan Eden, berarti cita-cita Tuhan untuk menciptakan manusia di atas muka bumi, menguasai burung di udara, ikan di laut, itu tidak terjadi, Pak, tidak tercipta. Menurut pemahaman saya loh. Iya. Karena dia tidak ke bumi, melainkan hidup kekal di Gan Eden. Sementara sebelum dicipta Adam, Tuhan sudah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia di bumi untuk berkuasa di bumi. Nah, ternyata setelah di Eden, dia itu awalnya menurut Bapak kekal. Tapi karena dia makan buah, maka dia tidak kekal. Maka mewariskan kematian kepada keturunannya. Nah, ini yang saya masih bingung, Pak. Kalau sekiranya Adam tidak makan buah, berarti dia tidak mati. Kalau dia tidak mati, berarti cita-cita Tuhan untuk menciptakan Adam mengisi bumi sebagai penguasa, itu tidak terlaksana. Itu gimana solusinya, Pak, menyikapi ini? Ya, udah ya. Iya. Ya. Jadi kalau mengenai perintahnya, memang kan untuk menguasai bumi, ya. Perintah untuk menguasai bumi dengan
sebagai apa dengan keturunannya ya. Iya. Cuman memang sayang di Alkitab itu tidak menceritakan apakah dia itu bisa memenuhi bumi setelah berdosa atau hidup kekal pun bisa menurunkan keturunan gitu. Apakah keturunan ini hanya bisa dilakukan karena sudah orang berdosa baru bisa membuahi keturunan, atau dalam hidup kekal pun bisa membuahi keturunan. Ya ini memang nggak ada dijelaskan seperti itu. Jadi yang dijelaskan cuman memang Adam diperintahkan itu hanya untuk memenuhi bumi, ya. Jadi seperti itu Bang, memang nggak ada keterangannya tuh. Oh iya, artinya kalau misalnya Adam ini tidak makan buah, berarti kan dia tetap di Gan Eden. Gitu ya Pak ya? Ya. Karena akibat daripada makan buah, dia diusir. Sehingga dia ke bumi. Nah, padahal proses penciptaan sebelum dicipta memang untuk diperuntukkan di bumi. Gitu. Jadi begini Bang, saya luruskan, Taman Eden itu adanya di bumi loh, bukannya di angkasa, bukannya di Firdaus. Oh gitu ya? Ya, Taman Eden itu adanya di bumi. Jadi dia dikelilingi oleh 4 sungai itu, yang masih ada sekarang adalah Sungai Tigris dengan sungai apa saya lupa itu ya. Sebenarnya ada 4 sungai di situ di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian, bahwa Taman Eden itu dikelilingi oleh 4 sungai itu. Yang salah satunya yang saya ingat itu Tigris. Tigris itu kan termasuk Efrat Pak. Ya, Efrat. Jadi adanya kan di Timur Tengah tuh Taman Eden itu. Jadi dia adanya di bumi sebenarnya. Karena memang dia juga makan buah-buahan juga di bumi, bukannya di tempat lain. Ya seperti itu Pak. Iya. Cuma saja kalau kita melihat, kalau dikatakan bahwa Gan Eden itu adanya di bumi, kita tidak memiliki data akurat tentang itu Pak. Artinya gini, Gan Eden itu kan bahasa Ibrani. Ya. Gan itu taman, kemudian Eden itu alam Pak, alam, tempat, wadah. Nah, sementara kalau dikatakan Gan Eden, ya Adam dicipta di Gan Eden, berarti Adam dicipta di Taman Eden. Eden ini sebuah nama layaknya bumi. Jadi bumi punya nama sendiri, Eden juga punya punya nama sendiri. Iya, berupa taman itu. Iya, berupa tempat. Jadi ketika Tuhan mengatakan Eden, itu berarti Tuhan menyatakan bahwa Adam dicipta di sebuah taman, tamannya ini ada di Eden. Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa memahami lebih jauh bahwa Eden itu bukan di bumi? Maka mungkin bisa kita lihat di dalam misalnya di dalam Wahyu 21 nomor 2 sampai nomor 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Bapa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Bapa dari tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya yang menjadi Bapa, dan dia akan menjadi Bapa mereka. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ada kata-kata turun atau dari atas, berarti dia turun ke bawah, ke bumi. Menandakan bahwa Eden, konsepnya itu di atas. Turun dari surga, artinya turun dari Eden, itu berarti Eden itu di atas, bukan di bawah. Itu yang saya pahami, Pak. Itu yang saya tangkap dari pemahaman saya. Karena kalau kita melihat karena adanya nama sungai, Bible dalam hal ini perjanjian baru, perjanjian lama, itu belakangan tertulis. Sangat boleh jadi kemudian apa yang dituliskan di dalam Bible
itu melihat karena memang sungai itu ada di situ. Bukan karena di surga atau di Eden itu ada sungai itu. Itu yang saya pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Gan Eden itu beradanya di atas. Karena di dalam Kejadian 2 nomor 9 diterangkan begini, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Nah, jadi dari bumi pohon ini diambil, kemudian ditumbuhkan di Eden. Artinya antara Eden dan bumi itu berbeda. Itu yang saya paham. Jadi di ayat Kejadian 2 nomor 9, di situ ada kata dari bumi, itu sangat nyata dikatakan bahwa Eden itu bukan dari bagian bumi. Kenapa? Karena tumbuhan yang dihidupkan di Eden itu diambil dari bumi, kemudian dibawa ke Eden. Itu yang ada, yang saya pahami tentang itu. Nah, lalu kemudian, Eden itu bukan nama sebuah taman. Kata Eden itu muncul di dalam Kejadian 2 nomor 8, di mana Tuhan menyatakan sedang membuat taman di Eden, di sebelah timur. Jadi ketika ada imbuhan kata di, artinya ada sebuah taman di sebelah timur Eden. Jadi Eden ini adalah sebuah nama, sebuah tempat, dan di Eden itu artinya Tuhan membuat taman di Eden. Jadi Eden ini adalah sebuah tempat. Taman ini adalah sebuah wadah, di mana wadah ini berada di sebuah tempat, di mana wadah itu, disitulah Adam dicipta. Coba kita lihat di Kejadian 2 nomor 8 itu, Pak. Di situ sangat jelas. Ada kata Eden, pertama kali muncul di sana, kemudian Tuhan membuat taman di Eden. Jadi bukan mengatakan Tuhan membuat taman Eden, tapi Tuhan membuat taman di Eden. Berarti Eden ini adalah sebuah tempat di mana disitulah taman itu dibuat. Berarti dia alam, Pak, berbeda dengan bumi. Nah, belum lagi kalau kita maju ke nomor 9 dari Kejadian 2, di situ sangat jelas pohon-pohon yang ditumbuhkan kemudian itu diambil dari bumi. Lalu kemudian ditanam di taman yang ada di Eden. Jadi itu 3 komponen yang berbeda. Pertama bumi, kedua Eden. Kemudian di dalam Eden, itu dibuatnya Tuhan sebuah taman, di mana tempat Adam itu dicipta. Jadi kalau sahabat Kristen memahami bahwa Taman Eden itu adanya di surga, adanya di bumi, ya silakan saja. Tetapi saya berdasar kepada data, belum masuk ke original teksnya saja, itu sudah ketahuan bahwa Eden itu bukan di bumi. Demikian Pak, sementara. Pertanyaannya kalau bukan di bumi, di mana lagi ya? Yang kehidupan itu cuma ada di bumi loh. Nah, itu dia Pak. Kalau dinyatakan bahwa kalau bukan di bumi, di mana lagi? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Kenapa? Karena para malaikat itu hidupnya itu di langit, Pak. Nah, surga atau Eden menurut pemahaman Yahudi dan juga Islam, Gan Eden itu adanya di langit. Artinya adanya di tempat yang tinggi di atas sono, bukan di bumi. Nah, kehidupan di atas sono itu ada, Pak. Malaikat hidup dari sana, kemudian iblis pun dari sana. Kalau Adam dicipta kemudian dari sana, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, karena itulah kemudian, ya saya hanya berdasarkan data dalil yang ada di dalam kitab yang saya katakan kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau kita katakan bahwa Edennya itu ada taman yang ada di Eden itu ada di bumi, itu akan timpang jadinya. Taman itu ada di Eden atau taman itu ada di bumi, yang mana yang benar? Ternyata datanya taman itu ada di Eden. Nah, Eden ini apa? Aden. Kalau dalam Islam, Jannatun Aden. Artinya taman yang ada di Jannah. Taman yang ada di surga. Paradiso. Ya, itu juga adalah surga dalam bahasa Yunani. Nah, lalu kemudian, kalau dikatakan Eden itu, taman itu adanya di bumi, maka tentu ada sisa-sisanya yang bisa kita lihat. Di situ ada pohon, yang pohon ilmu pengetahuan, pasti masih ada. Sisa-sisanya, peninggalan arkeolognya pasti kita bisa temukan. Tapi sampai hari ini tidak ada yang menemukan bahan baku surga yang pernah ditempati Adam dicipta.
Gitu loh Pak. Karena Iya. Adam itu dari Allah, maka kita kembali kepada Allah. Allah itu ada di atas, berarti Eden itu adanya di atas. Jadi gini Pak, Iya. apa itu buah pengetahuan yang baik dan jahat itu sampai sekarang tidak diketemukan, ya. Karena itu dijaga. Di situ kan ada ditulis tuh di dalam Kejadian itu, karena pohon itu dijaga supaya Adam jangan makan buah kehidupan. Kalau dia makan buah kehidupan, dia hidup kekal lagi tuh. Oleh itu dijaga, jangan sampai Adam makan lagi tuh buah yang satunya. Nah, terus pemahaman sorga menurut Kristen itu ada 3 tingkat, ya. Sampai ke atmosfer, ya, sampai yang masih ada oksigennya. Itu sorga tingkat yang pertama. Jadi dulu tidak ada yang namanya hama. Di bumi ini dulu tidak ada yang namanya hama, tidak ada yang namanya apa seperti kalau misalnya sekarang sih ya tumbuh-tumbuhan yang mengganggu pohon gitu ya. Semuanya tuh baik adanya. Tuhan bilang semua itu baik adanya dan belum ada hama, belum ada pohonan-pohonan yang mengganggu. Nah, ini sorga yang pertama, dan di sorga ini tidak ada dosa. Dosa itu awalnya dibuat oleh Adam karena melanggar. Nah, jadi bumi ini adalah sorga tingkat pertama nih, kalau menurut pemahaman Kristen. Yang kedua, menurut Efesus 6 ayat 12 dan seterusnya, ada sorga tingkat kedua, dan ini sekarang sedang dipakai oleh kerajaan iblis. Ya, roh-roh di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, itu adanya di udara. Jadi setan sedang menguasai sorga tingkat 2, yaitu di planet, ya, di atas oksigen, sana ada planet. Nah, disitulah daerah kekuasaannya iblis sekarang. Nah, tingkat yang ketiga itu adalah sorganya di mana Tuhan itu bertahta, ya, di mana Tuhan itu tinggal, dan ini belum dicemari, ya. Yang lain bumi udah tercemar, sorga tingkat 2 udah tercemar, dan yang masing sempurna dan utuh karena memang tidak akan diizinkan untuk dirusak, ini masing sempurna sorga yang kita sebut atau yang kita kenal dengan nama Firdaus. Jadi waktu pertama penciptaan itu, karena Adam itu berupa jasmani, maka dia itu diciptakan di sorga tingkat pertama. Dan dia makanannya adalah buah-buahan. Jadi kalau pengertian sorga yang nanti, yang di Firdaus itu, tidak ada lagi yang namanya makanan. Hidup seperti malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak kawin, dan seterusnya. Ya. Di bumi inilah yang bisa dinikmati oleh manusia sekarang, yaitu menikmati hasil daripada bumi ini. Saya rasa seperti itu, Bang. Makasih. Iya, baik Pak, makasih. Jadi kalau di dalam Islam itu, ya seperti yang saya gambarkan tadi, Nabi Adam itu dicipta di surga, atau dicipta bukan di atas muka bumi ini. Tetapi kemudian Allah punya niatan mengisi bumi ini dengan diciptakannya manusia sebagai pemimpin. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan ingin menciptakan di dunia ini sosok khalifah. Nah, adapun kemudian apa yang dijadikan acuan bahwa Adam itu melakukan pelanggaran,
Nah, itulah justru dalam Islam bukti kesempurnaan daripada penciptaan manusia. Karena manusia diberi akal, sehingga manusia itu ketika bertaubat, melakukan sebuah dosa, maka manusia itu kemudian bertaubat. Nah, terkait dengan surga atau jannah, di dalam pengajaran agama Islam, itu diterangkan bahwa segala perbuatan di atas muka bumi ini itu akan dipertanggungjawabkan kemudian oleh pelakunya. Allah itu maha adil. Ketika manusia itu diberikan perintah, diberikan aturan main untuk taat kepada perintah, maka yang melakoni perintah ini, baik itu merupakan kewajiban ataupun hal yang harus ditinggalkan, maka yang menjadi pelaku di sini adalah ruh dan jasad. Jasad memiliki andil di dalam mentaati perintah Tuhan. Maka kemudian janji Allah, yang melaksanakan perintah inilah yang kemudian akan mendapatkan balasan. Jadi bukan cuma ruh. Misalnya ke gereja itu adalah sebuah kebenaran. Roh tidak akan mungkin ke gereja tanpa jasad. Berzina itu adalah sebuah pelanggaran. Roh, jasmani tidak akan melakukan persinahan tanpa adanya roh. Memuji Tuhan adalah pekerjaan jasmani dan ruhani. Nah, artinya bahwa ketika manusia itu menyembah Tuhannya, maka yang terlibat adalah jasmani dan ruhaninya. Begitu juga ketika manusia itu melanggar perintah Tuhannya, maka yang terlibat di situ adalah jasmani dan rohaninya. Maka kedua-duanya harus kemudian mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dia lakukan. Contoh misalnya, ada orang yang melakukan persinahan. Yang dikatakan zina adalah melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, yang melakukan seks di luar nikah itu adalah jasmani, kelaminnya. Memasukkan kelamin jantan ke kelamin wanita, di mana hal yang dilakukan itu melanggar syariat agama. Roh tidak akan mungkin melakukan itu. Tidak mungkin ada roh wanita dan roh laki-laki melakukan persinahan, bersetubuh, nggak mungkin. Yang ada adalah keinginan syahwat itu dituangkan kemudian di dalam bentuk biologis, di mana fisik laki-laki melakukan persenggamahan dengan wanita, sehingga dikatakan persinahan. Upahnya kemudian neraka kalau dia tidak bertaubat. Jadi adalah hal yang lucu, pelakunya jasmani dan rohani, yang disiksa hanya rohani. Adalah hal yang lucu dan tidak adil dan tidak mencerminkan ajaran kasih kalau yang berjalan ke gereja untuk beribadah adalah jasad, tetapi yang masuk ke surga cuma roh. Itu yang bilang siapa, Bang? Nah, sekarang begini, Pak. Kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas, manusia itu akan dimasukkan ke dalam jannah. Saya potong dulu. Sebenarnya sama. Kita tuh dibangkitkan nanti, jasmaninya yang ikut bangkit gitu loh. Bukannya hanya roh. Kalau roh memang nggak bisa mati. Roh. Oke, Pak. Baik. Jadi kalau yang disiksa itu, ya itu tubuh itu yang bangkit itu, jasmaninya juga. Oke, berarti yang masuk ke surga versi Kristen, jasadnya juga, Pak? Iya. Bagus. Artinya Bapak berbeda dengan mayoritas teman-teman Kristen yang lain. Mereka mengatakan bahwa di dalam surga mereka hidup laksana malaikat, tidak ada lagi makan, tidak ada minum, tidak ada kawin-mawin. Nah, itu benar. Nanti nih saya jelasin dulu nih. Saya jelasin dulu. Oke, Pak. Nah, sekarang begini. Sebelum Bapak menjelaskan, saya ingin mengurai sedikit. Jadi begini, manusia itu memiliki jasad,
memiliki lambung, Pak. Memiliki lambung. Kalau manusia dicipta, kemudian dia memiliki lambung, memiliki mulut, memiliki semua yang menjadi kodrat dia sebagai manusia, kemudian masuk ke dalam surga, tapi di sana ternyata tidak difungsikan, itu penyiksaan, Pak. Itu penyiksaan. Itu adalah kesengsaraan. Manusia diciptakan dengan adanya kelamin, tapi ternyata di surga tidak digunakan. Itu penyiksaan, itu bukan surga namanya. Ya, di Itu sini yang saya pahami. Kita bedanya di sini, Pak. Jadi, Ya, jadi kita nih ya, yang dibangkitkan itu, jadi bukan tubuh seperti sekarang, tubuh kemuliaan. Jadi tubuh itu udah dimuliakan lagi, bukannya yang tubuh yang berdosa seperti sekarang, yang bisa sakit, yang bisa mati, yang bisa apalagi ya, yang bisa lapar, yang bisa haus. Jadi udah bukan seperti itu lagi. Jadi yang dibangkitkan itu kita dikenakan tubuh kemuliaan, ya. Dan kawin tidak diperlukan lagi, ya. Makan tidak diperlukan lagi karena tubuhnya udah berupa tubuh kemuliaan. Hidup seperti malaikat, itu kita setuju, saya juga setuju, bukan yang saya beda dengan orang yang lain, bukan. Jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang sudah dimuliakan. Jadi seperti orang yang suci, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak punya keinginan seks lagi. Jadi jangan berharap, jangan berpikir bahwa seks itu adalah kenikmatan yang menyiksa kalau kita tidak berhubungan seks. Di sorga itu lebih indah, di sorga itu lebih mulia daripada sekedar seks, daripada sekedar minum, makan, ya. Jadi di sorga itu memang udah penuh dengan sukacita, penuh dengan apa ya? Jadi kita tuh melihat Allah itu mempunyai kekaguman sehingga kita banyak sekali penyembahan-penyembahan, pujian-pujian yang kita laksanakan karena kita melihat bahwa sorga itu begitu indah, ya. Dan seks itu tidak seberapa, minum tidak seberapa, makan tidak seberapa, rekreasi tidak seberapa dibandingkan pada waktu kita hidup di sorga. Jadi seperti itu Bang. Ini saya 5 menit lagi nih ya, saya mau berangkat nih, udah jam 11. Silakan Bang, terakhir Bang. Baik, makasih Pak. Kalau di dalam Islam, ya, manusia dengan tubuh kemuliaannya itu kembali di dalam surga, bukan berubah kodrat. Tapi yang dimaksud dalam Islam tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang suci dari dosa. Orang yang masuk ke surga itu adalah betul-betul mulia. Tidak ada dosanya dia. Nah, sementara kalau tubuh kemuliaan di dalam pemahaman Kristen, saya belum menemukan tubuh kemuliaan itu apa maksudnya. Nah, lalu kemudian ketika Bapak, ya saudara saya menerangkan di surga tidak ada lagi makan minum dan seterusnya. Sayang sekali itu bentrokan dengan ajaran Yesus, Pak. Lukas 12 nomor 37, Lukas 13 nomor 29, Lukas 22 nomor 30, Matius 8 nomor 11, Matius 25 nomor 10, Yohanes 6 nomor 27 sampai seterusnya. Itu Yesus sedang menerangkan dengan penekanan yang sangat valid, Pak. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bahwa aku akan makan minum semeja dengan kamu di dalam kerajaanku, dan kamu duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan Tuhan. Akan tetapi waktu mereka datang, sedang pergi membeli di sana, di surga katanya, datanglah mempelai itu dan mereka akan siap sedia masuk bersama-sama di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Jadi surga itu, jannah itu
tidak melepaskan kodrat manusia sebagai manusia. Tetap aja kodratnya sambil menikmati segala kenikmatan. Tentang seks, itu adalah satu hal yang paling yang terkecil dari berbagai macam kenikmatan. Itu betul. Tapi terkait dengan kodratnya manusia, Allah itu maha tahu. Allah maha tahu bagaimana kebutuhan makhluknya. Maka balasan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya adalah setimpal dengan manusia. Jadi kalau manusia kemudian diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodratnya, itu bukan kenikmatan, itu siksaan. Tapi kalau manusia diberikan kenikmatan sesuai dengan kodratnya, maka itu adalah sebuah kenikmatan, itu adalah kebahagiaan. Nah, kalau dikatakan hidup sebagai malaikat, wah, bukan sebagai malaikat seperti ya hidup seperti malaikat, maka saya takutnya nanti kalau hidup seperti malaikat akan terjadi lagi pembangkangan. Karena malaikat itu hidupnya di surga, itu ingin menyamai Tuhan, mereka membangkang. Tapi kalau manusia di dalam Islam, begitu mereka masuk ke dalam surga, mereka diberikan kemuliaan berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka hidup laksana di bumi, rukun bersama keluarga, bertetangga, dengan kebahagiaan dijanjikan oleh Allah yang tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita manusia. Nah, satu lagi Pak, terakhir dari saya, di dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, kepada muridnya Bani Israel, dia katakan barang siapa yang meninggalkan istrinya, anaknya, istrinya, kemudian hartanya, orang tuanya, saudara-saudaranya demi namaku, maka mereka akan mendapatkan 100 kali lipat ya nanti di surga. Berarti kalau meninggalkan istri demi Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat. Itu diajarkan di dalam kitabnya Bapak. Tapi kalau di dalam lembaga kitab Indonesia memang dihapuskan kata istri di situ. Dihapuskan. Tapi kalau versi lama, lalu kemudian versi original teksnya atau versi KJP-nya Pak, istri di situ akan dikembalikan 100 kali lipat. Artinya di surga nanti ya pengikut Yesus akan mendapatkan istri 100 kali lipat dari yang ditinggalkan ketika dia di dunia. Nah, ini terakhir dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi edukasi bagi Islam dan juga teman-teman Kristen masing-masing mengimani agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak sedang kita menghujat satu sama lain. Demikian Pak, terima kasih. Makasih ya, saya mau berangkat dulu ya. Baik Pak, hati-hati Pak, sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edward. Tapi ada Pak Adi ini kayaknya Bang Zuma. Coba di apa itu? Selamat siang Pak Adi. Pak Dokter Adi. Nah ini bagus ini kalau dokter berbicara mengenai surga. Iya Pak. Dokter Adi silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Siang Pak Ade. Siang Pak, siang. Siang Pak Jion. Ya, gimana Pak Dokter menyikapi pemahaman Pak Edward tadi mengatakan bahwa manusia di Kristen itu bangkit dengan jasadnya? Jadi saya baru ikut, tapi memang iya, semua orang mati jasmaninya, tapi rohnya tidak. Yang percaya atau tidak percaya, semua jasadnya akan kembali ke debu tanah, karena semua manusia diciptakan dari debu tanah, akan kembali ke debu tanah, tetapi rohnya ada dua, yang percaya itu di suatu tempat, yang percaya di suatu tempat, yang tidak percaya pun di suatu tempat. Dan semua orang yang percaya itu akan bangkit mendapat tubuh kemuliaan dan terangkat ke sorga. Jadi semua yang percaya itu namanya tertulis di kitab kehidupan. Yang tidak percaya tidak terdaftar di kitab kehidupan. Tertulis di Wahyu 20:11-15. Jadi semua yang mati akan terangkat, semua yang mati, yang percaya
akan tertulis namanya di kitab kehidupan. Yang mati itu dagingnya, tapi rohnya tidak. Saat Yesus datang di awan-awan nanti, semua yang tertulis namanya di kitab kehidupan yang masih roh akan mendapat tubuh kemuliaan terangkat pertama kali. Dan yang kedua, semua yang percaya yang belum mati. Sekarang, andaikan Yesus datang, semua yang percaya yang tertulis namanya di kitab kehidupan, dia pun akan terangkat setelah roh-roh yang percaya itu duluan mendapat tubuh kebangkitan. Demikian, Pak. Iya. Kalau yang saya lihat tadi dari Pak Edward, dia katakan bahwa jasad manusia itu bangkit, Pak. Bangkit, bukan cuma rohnya saja, tapi jasadnya juga akan bangkit. Nah, itu artinya... Dasar Bapak itu tadi apa? Dasarnya mengatakan jasad bangkit. Nah, itu dia juga saya bingung, Pak. Makanya saya katakan bahwa yang saya tahu, mayoritas pemahaman teman Kristen, jasad itu tidak bangkit, cuma roh saja yang bangkit. Halo? Iya. Halo, Bang Iya. Cuma. Iya. Ya, mungkin saya bisa Silakan. tambahkan tadi disampaikan Silakan, oleh Pak itu tadi bahwa memang tubuh akan bangkit, tapi akan dipasang Pak Suma. Jadi tubuh daging sekarang itu akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi berbeda. Kebangkitan tubuh akan ada. Tubuh kemuliaan itu yang mana itu, Bang, maksudnya? Ya, kita tidak tahu bentuknya, tapi di Alkitab kan bilang bahwa yang darah dan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, kita tanam biji jagung yang tumbuh jagung. Contohnya seperti itu. Iya. Baik. Itu saja. Silakan lanjut dengan Pak yang sekarang ini. Sorry ya, Pak. Iya, makasih Bang. Jadi kalau misalnya dipahami tubuh, misalnya nih, orang yang masuk ke neraka misalnya, akibat daripada perbuatan jasadnya di muka bumi. Misalnya dia merampok, membunuh orang. Kan tangannya sendiri yang melakukan itu. Berarti tangan itulah yang akan bertanggung jawab, bukan tangan lain. Dan digantikan tubuh lain. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ketika orang-orang jahiliyah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, apakah tubuh yang sudah hancur kayak begini itu bisa kembali dihidupkan kembali? Dijawab oleh Allah, ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa. Apakah mereka tidak mengakui, tidak mengetahui kalau Allah mampu kemudian menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka tentulah mudah bagi Tuhan untuk membangkitkan yang sudah ada menjadi ada. Tulang belulang yang sudah hancur kayak begitu itu bisa kembali dihidupkan oleh Tuhan. Itu adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Sehingga yang tadinya hancur menjadi debu kembali dibangkitkan, ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia hidup. Dan itu juga ditemukan di data-data kitab sahabat-sahabat saya bahwa Tuhan akan menghakimi manusia berdasarkan atas perbuatannya. Nah, tubuh kemuliaan, kalau tubuh lain ini tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa. Kenapa dia yang mendapatkan siksaan? Kenapa dia mendapatkan keistimewaan? Misalnya kalau dia masuk ke surga. Sementara jasad ini, mulai dari kita lahir, sampai kita menua, sampai kita mati, dia yang menemani kita untuk melakukan taat, untuk menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Dia yang ke gereja berjalan. Dia yang menyerukan kasih kepada sesama manusia. Tapi ternyata dia hanya berakhir menjadi debu, menjadi tanah. Ketika posisi untuk menerima upah, yang dibangkitkan bukan dia, tapi tubuh lain. Menurut saya itu pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran kasih. Kalau yang dikatakan pemahaman kasih dalam Islam, siapa yang berbuat, itu yang mendapatkan manfaatnya. Siapa yang menanam, itu yang memanen. Itu yang saya pahami, Pak. Makanya tadi saya sajikan beberapa data di dalam kitab Bapak, seperti yang tertera dalam Matius, Lukas, bahwa Yesus pun menyeru dan berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham. Itu di dalam kerajaan sorga. Menurut Yesus. Jadi kalau dikatakan makan, berarti ada prosesi di mana orang menyuap dirinya dengan makanan, masuk ke mulut.
Itu yang dimaksud makan. Kecuali kalau dikatakan makan rohani, ya itu saya tidak ngerti itu. Tapi kalau dikatakan makan, ini melibatkan jasad. Karena misalnya gini Pak, sekarang Anda sudah tua, sakit-sakitan misalnya. Lalu kemudian Anda melakukan kebaikan. Fisik yang Anda gunakan untuk melakukan kebaikan ini, itulah yang akan mendapatkan upah dari perbuatan Bapak. Itu dipahami oleh Islam. Dan itu juga diterangkan oleh pengajaran Yesus dan para nabi. Bahwa Allah akan mengupah manusia berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Jadi bukan perbuatan kita, ya kemudian dinikmati oleh tubuh lain. Gak bisa. Kalau misalnya dikatakan tubuh ini akan hancur menjadi debu, betul. Akan menjadi debu. Makanya ada dikatakan kebangkitan. Kalau roh tidak perlu dibangkitkan, karena roh itu tidak mati. Yang dibangkitkan, dimaksudkan hari kebangkitan itu adalah bangkitnya jasad yang tadinya menjadi debu, menjadi hidup kembali. Itulah hari kebangkitan. Kalau dikatakan kebangkitan adalah ruh, itu ruh tidak perlu dibangkitkan, karena ruh itu tidak mengalami kematian. Yang dibangkitkan adalah jasad yang pernah kita gunakan untuk taat, untuk membantu orang lain, untuk mengasihi orang lain. Itu yang punya hak untuk mendapatkan upah. Jasad yang menghindari perbuatan maksiat itulah yang berhak untuk mendapatkan upah. Jadi tangan yang ada sekarang ini, tangan ini yang akan menerima upah. Bukan tangan yang lain. Karena tangan ini yang memberi, tangan ini yang melakukan amalan. Apa? Seperti itu yang saya pahami, Pak. Karena datanya jelas bahwa Tuhan baik di Al-Quran maupun di kitab Bapak mengajarkan yang mendapat balasan adalah manusia itu sendiri. Tuhan akan memberikan upah berdasarkan atas perbuatan manusia masing-masing. Jadi bukan manusia baru yang kemudian mendapatkan upah, sementara manusia lama menjadi tanah dia selamanya kekal. Enggak. Yang melakukan maksiat akan mendapatkan balasan maksiat, kesengsaraan. Yang melakukan ketaatan akan mendapatkan balasan kenikmatan. Makanya di Islam itu diajarkan membersihkan jasad. Ada ajaran membersihkan jasad, maka dikenal wudhu, dikenal mandi junub, dikenal hal-hal najis, hal-hal yang mengharamkan dan seterusnya. Karena jasad inilah yang akan memperoleh balasan dari Allah, apa entah itu neraka atau surga. Seperti itu. Ya, tapi kalau teman Kristen memahami bahwa yang ke gereja adalah jasad Anda, lalu kemudian dia nanti hanya kembali ke tanah, kemudian digantikan jasad lain yang mendapatkan upah, ya saya rasa itu tidak relevan dengan keberadaan kita selaku khalifah yang diberikan akal sehat. Ya, demikian saya kira dari saya, sahabat-sahabat, karena di sini sudah mulai azan, saya pamit dulu. Rekan-rekan Muslim yang ingin melanjutkan dengan sahabat-sahabat kita dari Kristen, silakan dialog dengan baik, sampaikan kebenaran berdasarkan agama kita masing-masing, jangan memicu pertengkaran atau perselisihan, apalagi penistaan. Cukuplah kita dialog dengan baik. Kalau kemarin kita ada dialog dengan saling hujat dan seterusnya, pelan-pelan kita tinggalkan itu demi untuk menciptakan sebagai saudara dalam sebangsa dan bernegara. Sekira demikian dari saya pamit. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.